mantap, mantap, mantap. Nah, jadi gini, saya tuh dulu pernah dapat insight banyak dari seseorang gitu ya. Hendra, ketika kamu di jalan gitu, terus hatimu tuh seneng banget, gitu, bahagia gitu, berhenti. Kamu harus berdoa sesuatu yang kamu inginkan, apa doa gitu. Betul. Terus dikala sedih nih, orang hatinya sedih banget, dia merasa terhina banget, dia merasa didolimi. Itu yang saya rasakan tuh, kalau doa juga cospleng banget. Betul. Teori ini yang benar yang pertama tadi, yang kedua, atau dua-duanya benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena pada saat itu rasa itu sedang dalam-dalamnya. Lek sedih banget itu kan sampai gitu tuh. Kayak orang nyanyi di karaoke itu ya. Jadi ketika bener bun, mantap. Itu harus mantap. hati-hati. Iya. Kan ada tuh nyanyi lagu sedih sampai ikut nyanyinya itu sambil nangis. Iya, Wah, itu iya. bahaya banget sebenarnya. Bahaya. Mantap. Iya. Berarti dua-duanya benar Ibunda ya? Dua-duanya benar. Dua-duanya Karena di benar. posisi yang bahagia yang sampai dalam banget. Oh, itu pas banget untuk doa. Oke. Sedih banget pun juga itu pas banget untuk doa. Oke. Nah, saya tuh tadi waktu di kamar gitu, saya pengen bikin, saya selalu nyari terus pertanyaan apa ya yang paling pas buat Bunda gitu ya. Muncul spiritual new mind dan spiritual old mind. Spiritual old mind itu bagi saya itu spiritual ya itulah yang diarahkan ke diarahkan ke bertapa, diarahkan ke ketemu cahaya, ketemu Satrio Piningit, ketemu Bunda Ratu Kidul, ketemu Eyang Brawijaya. Saya ini keturunan Eyang Semar, saya keturunan leluhur top dan lain sebagainya. Itu bagi saya spiritual old man yang wis ora jamane. Itu bahasamu ya? Iya, saya ingin menggagas bersama Bunda Awang spiritual new man. Nah, spiritual new man ini kira-kira dengan orang berspiritual, kecerdasannya akan bertambah ya, pikirannya akan semakin rasional, semangat bekerjanya luar biasa, sehingga ada kerja nyata ngurusi organisasi, komunitas, sosial, berkontribusi. Misalnya dia politisi yang di atas rata-rata, cemerlang, brilian otaknya, sehingga benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Gimana Bunda tentang spiritual new man versus spiritual old man itu? Sebenarnya ya, yang diomongkan orang berspiritual itu apa sih? Ya, orang berspiritual itu ketika dia itu sedang melakukan daya dan upaya untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih bukan mengetahui ya, lebih dekat dan lebih mengenal Tuhannya. Udah begitu kan sebenarnya esensi dari spiritual. Jalan spiritual yaitu proses yang harus dilalui supaya lebih dekat, lebih kenal sama Tuhannya. Bahkan ekstrimnya itu pengen ngomong secara langsung atau doa secara langsung kepada Tuhannya. Jadi ini kan lebih ke ketuhanan, lebih ke ilahian.
Sebenarnya seperti itu. Dan di tengah-tengah proses itu banyak sekali yang harus kita lakukan, gitu loh. Nah, di agama manapun, terutama karena aku Muslim ya, itu juga diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Udah apa Muslim ya? Untuk orang lain. Oh nggak pakai jilbab kenapa? Oh nggak pakai jilbab kenapa? Aku sudah dapat hidayah. Oh gitu. Duh, maaf, gak usah bahas iku. Kok aku dihujat banyak orang. Enggak. Artinya kita ingin memberikan pesan bahwa menilai seorang dari agama apa saja itu jangan dilihat dari fisiklinya, jangan dilihat dari penampilannya, tapi yuk mulai sekarang melihat dari perilakunya, kebermanfaatannya gitu. Jangan melihat dari seberapa sregep dan rajinnya dia pergi ke tempat ibadah, tapi lebih pada ke perilaku gitu. Itu spiritual Newman harusnya begitu, Bunda. Iya. Itu yang bab itu kita bisa bahas di sesi yang lain. Siap. Itu koyoknya seru juga. Tapi ya dampaknya juga nggak dikit nanti. Kita balik lagi ke situ ya. Siap. Sampai mana tadi? Manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu kan sebaik-baiknya manusia, kan sudah disebutkan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam hidup itu kita nggak usah kejar macam-macam. Jadi manusia baik, jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Cukup. Jadi nggak perlu jadi manusia sakti, nggak perlu jadi manusia yang pintere kebangetan, nggak perlu jadi manusia yang kerene kebangetan, nggak perlu jadi manusia yang sogene kebangetan. Ya semua yang kebangetan itu boleh, asal satu bisa bermanfaat untuk kebaikan banyak orang. Fokus berdharma baik berarti ya. Betul. Nah, sekarang misalnya udah nih level spiritualnya mentok, tapi do nothing ya untuk apa? Padahal di situ kan udah disebutkan dengan jelas dan dengan gamblang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya udah, kita kejar itu aja. Iya.